Selamat sore pemirsa Kabari, saya Vincent kembali sore hari ini, hari Minggu April 29, di lapangan sedang ada final dari Permias West Coast Championship. Beruntung kedatangan kawan kita dari DC, Pak Haryo Winarso, Atase Pendidikan Republik Indonesia yang berkedudukan sekali lagi di Washington DC, KBRI Washington DC. Selamat sore Pak, apa kabar? Kita jumpa lagi hari ini, senang ketemu. Dan ngomong-ngomong, kapan sampai ini Pak? Tadi siang jam 11.40. Oke. Kalau boleh tahu apa agendanya nih Pak? Agendanya khusus untuk mengikuti West Coast Championship ini. Waduh. Khusus karena saya melihat ini adalah kesempatan yang besar buat saya untuk bisa melihat mahasiswa yang ada di sini, dan itu yang paling besar, Seattle dan San Francisco. Bagus sekali, wah ini support besar yang kita dapat dari Washington DC dengan datangnya langsung Pak Haryo. Tapi dalam kunjungan Bapak yang singkat hari ini, kita memang nggak gitu banyak waktu, sehingga kita ingin berdiskusi mengenai event yang sedang hangat-hangatnya akan dilaksanakan oleh KBRI Washington DC, yaitu Congress of Indonesian Diaspora, CID, di Los Angeles bulan Juli mendatang ya, pertengahan Juli kalau tidak salah ya. 678 ya. Oh, minggu pertama justru ya. Nah, sedikit kalau Bapak tidak keberatan, tolong jelaskan kepada kita ini CID itu apa sih? Kemudian visi dan misinya itu apa? Kok kedengarannya ini bakalan besar-besaran begitu? Tolong jelaskan Pak. Oh, baik, jadi CID itu dimulai sebenarnya karena kami beberapa dan Pak Duta Besar melihat banyak orang Indonesia yang sebenarnya mempunyai potensi yang besar, tetapi belum berkumpul sebagai satu kekuatan. Dan diaspora di sini diartikan secara lebih luas di orang Indonesia ataupun orang yang menikah dengan orang Indonesia, menikah dengan orang asing, orang Indonesia atau orang asing yang mempunyai hati kepada Indonesia, itu diartikan sebagai diaspora. Kenapa dikumpulkan? Visionnya adalah, saya sering, atau interpretasi saya dari acara itu adalah 2C dan 1M. Yang satu adalah membangun confidence bahwa orang Indonesia itu harus lebih confident dengan keadaan negaranya saat ini yang memang sedang baik dari ukuran-ukuran indikator ekonomi dan sosial yang secara keseluruhan kita sedang baik. Nah, itu membangun confidence. Yang kedua adalah membangun connection. Banyak orang Indonesia di sini tetapi sedikit connection sebenarnya, kurang connected, sehingga masing-masing itu sendiri-sendiri tidak atau belum menjadi sesuatu kekuatan yang secara moral atau mungkin lebih banyak lagi bisa berbuat sesuatu yang lebih besar. Nah, tidak ada connection. Kalau ada connection, baru kita kemudian membuat network yang lebih baik. Network tidak hanya sekedar connected, saya kenal hehe gitu, tetapi kita berhubungan dengan sesuatu. Jadi itu yang diinginkan adalah confidence, connection, dan network. Itu yang jadi 2C 1M. Jadi C-nya itu adalah confidence. Jadi membangun rasa percaya diri dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Connection ini untuk supaya bisa membangun network berikutnya, begitu ya. Ada sedikit pertanyaan dari beberapa senior kita ini, dan kebetulan saya baca ensiklopedia mengenai diaspora itu sendiri. Diaspora itu berasal dari sebetulnya dimulai definisinya itu karena bangsa Yahudi yang tidak punya negara, tercerai-berai dengan tujuan hanya satu. Maka itu diaspora bangsa Yahudi sangat berhasil. Ini yang saya sampaikan dari apa kata senior-senior kita. Berhasil karena mereka bangsa yang tercerai-berai
tidak punya negara, tujuannya satu, ingin mempunyai negara sendiri. Maka diaspora itu menjadi dampaknya sangat besar dan positif untuk bangsa Yahudi. Tapi bukankah pertanyaannya, bukankah bangsa Indonesia sudah mempunyai negara, sudah mempunyai bangsa, kemudian sudah mempunyai struktur, kemudian tidak tercerai-berai? Yang ditanyakan oleh beberapa senior kita, kenapa memakai diaspora? Ya, itu kita bicarakan, dan historically betul, term diaspora itu adalah itu. Tetapi kalau kita baca lagi di berikutnya, orang Cina juga mengatakan dirinya diaspora, Chinese diaspora. Orang Vietnam juga mengatakan Vietnamese diaspora. Jadi sudah berkembang, dan pada saat ini juga diartikan dengan lebih luas lagi. Diaspora bukan orang yang terbuang, tetapi kita lebih mengatakan orang yang tidak di negaranya sendiri, ada di tempat negara lain, dan bahkan di dalam Congress of Indonesian Diaspora ini diartikan lebih luas lagi, disebutkan di situ sebagai orang Indonesia, orang yang warga negara Indonesia ataupun sudah bukan warga negara Indonesia, orang yang cinta kepada Indonesia. Nah, itu yang disebut sebagai yang masih mempunyai rasa keindonesiaan. Betul. Begitu ya. Oke. Terima kasih penjelasannya. Jadi bisa mudah-mudahan teman-teman kita bisa mengerti. Kemudian sekarang agendanya, Pak, bisa tolong dijelaskan. Event ini CID, agendanya apa saja yang akan di... Sebenarnya ada 15 agenda, saya tidak hafal satu persatu, tetapi karena bidang saya adalah di dalam education paling tidak ada hal yang akan dibicarakan itu mengenai education dan innovation, dan Permias sebagai satu tempat mahasiswa kita, pelajar kita itu berkumpul. Sehingga pada kesempatan ini saya sebagai yang mewakili education dari Indonesia di sini, saya melihat ini ada kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa kita yang punya potensi besar untuk nantinya bisa kembali ke Indonesia ataupun tidak kembali, ya, dia bekerja di sini tapi tetap berpikir ke Indonesia sebagai yang kita juga kenal dengan I4 itu, ya, bekerja tetapi dia bisa menyumbangkan sesuatu yang lebih terikat. Nah, untuk yang tahap ini, mahasiswa ini kami melihat bahwa sebenarnya setelah sekitar tahun 70-an itu, ya, kalau saya tidak salah sejarahnya tahun 80-an, itu tidak ada lagi Permias yang seluruh Amerika. Permias itu terpisah pada university atau kota atau lokal. Betul. Berbeda dengan PPI yang disebut Persatuan Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar Indonesia di UK misalnya, itu ada dari Birmingham, ada dari London, ada dari Leeds dan sebagainya, tapi mereka berkumpul menjadi PPI UK. Di Jerman begitu, di Prancis begitu, di Australia yang besar begitu, di Malaysia begitu, tapi di Amerika belum ada. Dulu katanya pernah ada. Nah, kita ingin mahasiswa ini bisa berkumpul begitu, kemudian dengan semangat sendiri tentunya kami mendorong supaya terjadi satu forum, barangkali untuk awalnya forum Permias se-USA, itu yang ingin kita. Begitu. Oh, jadi ini menjadi salah satu tujuan dalam sektor pendidikan yang Bapak minati dan Bapak in charge, yang Bapak in charge di bidang tersebut adalah salah satunya untuk menyatukan semampu Bapak permias yang berada di negara Amerika ini. Ya, betul. Begitu. Kalau saya boleh tahu bagaimana caranya, Pak? Apa kita mulai dari mengumpulkan teman-teman. Saya kumpulkan lewat milis, dan saya dorong sebenarnya teman-teman mahasiswa sendiri itu yang berbicara, bukan saya yang berbicara, tapi teman-teman mahasiswa berbicara untuk ketemu. Kalau kita ketemu tujuan yang sama akan mudah. Sekarang mungkin kita masih bicara apa sih ini, apa sih, tapi saya yakin pada satu titik nanti kita ketemu, oh ya, kita mungkin perlu barangkali tidak satu tetapi berbagi menjadi 4 atau 5 karena Amerika itu besar. Seperti kalau sepak bola UK itu ada England, ada Wales, ada itu gitu ya. Jadi bisa saja Amerika seperti itu. Jadi saya kira itu yang kita, tapi itu terserah teman-teman mahasiswa. Tapi kita ingin
Memfasilitasi. Oke. Ya. Supaya antar permias yang ada di berbagai negara bagian dan kota-kota di Amerika paling tidak bisa bertemu, berbicara dan menyatukan atau menyamakan visi ke depan mau apa gitu. Supaya mudah-mudahan pada akhirnya bisa terbentuk seperti PPI di tempat di Eropa, yaitu PPI sedunia. Ya, begitu. Dalam hal ini permias se-United States. Memang tantangannya lebih besar karena negara-negara Eropa itu kecil-kecil, sedangkan Amerika itu begitu luas dengan jumlah university itu ratusan, dan teman-teman Indonesia kita itu berada di segala jenis universitas, berada di seluruh Amerika. Oleh karena tadi saya katakan mungkin kalau untuk Amerika tidak satu, tetapi seperti tadi kalau sepak bola di UK itu bisa England, bisa Ireland, bisa Wales gitu ya. Mungkin di sini ada West Coast, East Coast, Midwest, sama Selatan itu. Jadi kalau diundang PPI dunia maka Amerika itu ada 4 misalnya ya, boleh saja, tapi itu terserah teman-teman. Salah satu idenya biarkan teman-teman yang memikirkan itu. Untuk memberikan satu hal yang positif terhadap permias San Francisco, LA dan Seattle, mereka sekarang sedang berusaha untuk membuat permias West Coast. Betul. Dan dimulai dengan acara yang paling disukai anak-anak muda kita, yaitu olahraga. Betul. Maka itu secara bertahap, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita akan mempunyai permias West Coast. Nah, itulah saya mendorong itu, sehingga tadi mungkin ada permias West Coast, ada Midwest, ada East Coast gitu ya. Sehingga oke lah nanti karena kan kemarin ada acara PPI dunia di Kuala Lumpur. Dia mengirim undangan. Bingung mereka undangannya ke Los Angeles, ke DC, terus siapa yang mau mewakili? Karena atas Dikbud memfasilitasi itu. Perwakilan itu bisa kita bantu untuk dikirim ke sana. Oh, begitu. Ya, itu seluruh atas pendidikan itu membantu untuk mengirimkan mahasiswa yang akan ke sana. Tapi untuk Pak Haryo sendiri susah, mungkin mengalami kesulitan karena permiasnya ada berpuluh-puluh di sini. Betul. Jadi siapa ini? Nanti kalau itu bisa terbentuk, barangkali kalau ada 4 ya kita pikirkan barangkali bisa 4. Jadi itu salah satu tujuan dari CID, event CID yang akan datang di bidang di sektor pendidikannya. Atau lebih tepat mengatakannya begini, di sektor pendidikan mahasiswa itu mengikuti tadi vision, connection, confident connection dan network itu dengan cara seperti itu. Kalau kita mempunyai forum itu dan network itu kan setelah selesai pun kita berjalan. Saya kenal Pak Vincent itu juga melalui network telepon dan sebagainya. Itu saya kira setelah kita connected kita membuat network, itu yang sangat penting. Nah, selain hal yang Bapak kemukakan tadi, CID di sektor pendidikan ini, itu apalagi yang Bapak ingin rencanakan atau ingin capai selain masalah atau urusan kemahasiswaan? Untuk CID-nya atau? Di CID itu nanti akan ada seksi untuk pendidikan, itu nanti akan banyak beberapa tema yang akan dibicarakan, saya dengar. Itu sedang dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa sendiri. Apa sih yang akan dibicarakan di sana? Tetapi tentu ultimate goal-nya adalah tadi kita ingin membuat satu connection, kita membuat network karena kita sudah confidence. Kita Jadi, tapi kalau saya boleh tanya Pak, kalau untuk menyatukan begitu ya, mencoba membantu mahasiswa-mahasiswa atau permias di sini, apakah ada gunanya Pak mengundang menteri-menteri, walaupun itu yang dalam hal ini, sebab saya lihat listnya itu